Mari kita luruskan semuanya. Satu, gajinya Jorge Martin tidak dipotong. Ducati jadi market sentris? Aduh, nggak secepat itu guys. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Aku Lucy Wiryono. Terima kasih banyak kalian yang udah nonton video ini. Terutama buat kalian yang pengen tahu informasi MotoGP yang nggak pakai clickbait, tapi informasinya akurat dan banyak spilan ordalnya. Silakan klik tombol subscribe-nya, dinyalain notifikasinya, karena Pedok Talk akan hadir setiap hari Senin jam 7 malam. Tapi kalau lagi race weekend, aku hadirnya dari hari Minggu. Hari Minggunya aku akan hadir untuk memberikan review untuk sprintnya. Hari Seninnya aku akan hadir untuk memberikan review race-nya. Jadi bonus konten nih, 2 kali dalam seminggu kalau lagi race weekend ya. Kalau pengen jadi members, ada juga keuntungannya. Lebih banyak lagi kontennya dan lebih detail lagi, kalian bisa bergabung jadi members dengan cara klik link yang ada di deskripsi video ini. Kita langsung aja mulai dengan informasi yang akan aku luruskan. Yang pertama adalah, kan banyak yang bilang tentang kejadian Jorge Martin nih, emang dia pindah ke Aprilia gara-gara gajinya dipotong kali mbak? Salah. Menurut GP1.com sudah dikonfirmasi bahwa Jorge Martin tetap digaji ya guys meskipun dia absen. Kemudian di minggu ini lagi banyak perdebatan juga karena kan ya minggu ini tuh isi beritanya adalah kalau nggak tentang kemarin Johan Zarco menang di Le Mans, terus udah gitu tentang Jorge Martin yang minta cepat keluar dari Aprilia di akhir musim ini, harusnya kontraknya sampai tahun 2026. Sama tentang apalagi kalau bukan Pecco Bagnaia yang kesulitan menggunakan GP25. Sampai akhirnya kedengaran kabar Ducati ini menjadi market sentris sama seperti Honda. Dan Ducati dianggap melakukan kesalahan karena memusatkan pengembangan motornya terhadap Marc Marquez aja. Padahal sebetulnya kagak begitu. Sekarang kita pikir dengan logika yang sederhana aja ya. Aku udah pernah bikin konten ini di TikTok aku sama di Reels. Jadi Marc Marquez ini waktu tahun lalu dia pakai GP23 ya. Terus dia baru pakai GP25 itu pertama kali dia nyobain adalah di tes di Barcelona. Ya kan? Abis itu bulan Februari dia melakukan pengetesan di pre-season test Sepang. Bener gak? Nah di situ baru diputuskan, bahkan belum diputusin, mereka tuh masih pakai mesin yang GP24 atau GP25 ya. Sampai akhirnya di Buriram baru diputuskan bahwa oke, kita akan pakai hybrid. Pokoknya ini bukan pure GP25 tapi ini hybrid. Tapi akhirnya ini kan juga jadi membingungkan banyak orang ya. Tapi kalau buat gue kita sederhanakan ini tuh pokoknya tetap GP25. Karena kalau menurut Davide Tardozzi sebetulnya yang dihomologasi itu adalah memang ada 2 mesin. Mesin GP25 sama mesin GP24. Menjawab pendapat di luar sana yang bilang bahwa Ducati sekarang market sentris, gue dengan yakin bilang enggak. Karena kalau dilihat secara logika, nggak mungkin guys. Marquez itu tahun lalu pakai GP23 ya kan? Terus udah gitu dia nyobain GP25 baru di Barcelona, terus di pre-season test Sepang sama di Buriram. Nah, habis itu langsung mulai kan season baru nih di bulan Maret. Nggak akan cukup dong waktunya. Jadi untuk mengembangkan motor itu butuh waktu yang sangat lama. Jadi nggak mungkin tiba-tiba dari Marquez nyobain pertama kali di Barcelona di akhir musim November 2024. Terus Maret tuh race nih, ya kan? Lah, nggak mungkin secepat itu untuk bisa memutuskan dan kita bilang bahwa oke Ducati ini jadi market sentris. Enggak, memang Marc Marquez-nya aja yang bisa mencari solusi atas semua masalah yang dia hadapi dengan motornya. Dia juga bilang kok emang front end-nya GP25 ini sangat sensitif. Sama kayak yang dibilang Pecco Bagnaia, sama kayak yang dibilang sama Fabio Di Giat. Tapi bedanya Marc Marquez nemuin caranya tuh gimana untuk mengatasi isu ini. Tapi bukan berarti dia benar-benar tidak ada keluhan sama sekali tentang GP25. Enggak. Jadi dia benar-benar juga mengalami apa yang Pecco alami tapi dia menemukan solusinya. Nah ditambah lagi netizen tuh sering banget berantem soal pengembang lah, inalah, itulah. Nah menurut gue ya kita tuh harus tahu bahwa yang mengembangkan motor Ducati itu adalah Gigi Dall'Igna. Dia otaknya. Dibantu dengan banyak rider. Salah satunya adalah Michele Pirro yang bekerja selama 13 tahun menjadi test ridernya Ducati. Oke, abis itu mereka juga punya rider pabrikan. Ada Pecco Bagnaia, ada Enea Bastianini, sebelumnya ada Jack Miller. Nah orang-orang inilah yang sebetulnya bareng-bareng nih. Jadi bukan satu orang doang, Pecco doang gitu ya. Atau Gigi Dall'Igna aja, atau Michele Pirro aja. Ini tuh satu tim yang menjadikan
Ducati menjadi sekompetitif sekarang. Nah, Pecco ngapain? Ya Pecco memang mengembangkan juga gitu. Dia memang menjadi reference rider. Nah, kenapa selama ini kedengaran Pecco yang mengembangkan, Pecco yang mengembangkan? Karena apa? Karena Pecco waktu dibandingin sama Jack Miller deh. Jadi Pecco ini memang bisa dibilang lebih banyak kemenangannya kan daripada Jack Miller. Nah, dia yang dijadikan reference rider. Tapi waktu dia bersama Jack Miller, justru Jack Miller yang pertama kali menguji make yang namanya ride height device. Tuh, ya kan? Jadi Jack Miller pun juga mengembangkan Ducati. Kemudian waktu dia berpasangan dengan Enea Bastianini, yang dijadikan reference rider adalah Pecco Bagnaia. Kenapa? Karena Enea Bastianini setahun aja cedera. Jadi mau nggak mau, Pecco lah yang lebih banyak turun dan lebih banyak berkompetisi di depan. Makanya dia dijadikan reference rider. Nah, jadi sebelum akhirnya celah-celahan, mana rider pengembang, ina itu. Nah, dipahami dulu konsep secara keseluruhannya seperti apa. Jadi jangan asal komen. Terus ada satu lagi yang bikin gue tuh selalu tidak bisa mengerti. Kalau kita lagi ngebahas Marc Marquez, Pecco Bagnaia, terus di kolom komen nih ada aja nih yang nulis, alah Rossi lah, inalah itu. Gak ada hubungannya sama Valentino Rossi gitu. Bahkan Pecco Bagnaianya sendiri aja bilang bahwa emang Marc Marquez tuh emang beda. Dia dikasih traktor aja kencang. Itu udah Pecco Bagnaianya yang ngomong. Jadi sebetulnya gak perlu bawa-bawa Valentino Rossi lah. Terus udah gitu jadi berantem sendiri. Bahkan Pecco Bagnaianya aja mengakui kok bahwa Marquez ini memang berbeda, dia punya talenta yang luar biasa gitu, yang dia tidak bisa melakukan. Jadi menurut aku nggak ada alasan juga kenapa fansnya jadi harus berantem. Pecco-nya juga santai, Marc Marquez-nya juga santai. Kenapa fansnya jadi pada ribut bahkan sampai bawa-bawa Valentino Rossi yang kenapa juga gue harus dibawa-bawa gitu kali Rossi kalau bisa ngomong. Oke, sekarang udah nggak usah emosi ya. Kalaupun netizen mau tetap berantem, ya nggak apa-apa. Biarin aja. Yang penting gue udah bilang yang bener kayak apa gitu ya. Jadi supaya maksud gue tuh argumennya tuh yang beda gitu lah. Jangan dikit-dikit bawa Valentino Rossi dong, bosan ya. Udah pensiun orangnya, oke? Mari kita bicarakan rider yang masih berkompetisi di sini dan luka-luka lama, yang masih punya luka-luka lama, silakan disembuhkan dulu baru nanti kita nonton MotoGP, oke? Supaya enak gitu nonton MotoGP-nya ya. Karena lagi rame nih ngomongin soal Martin yang pengen pisah dari Aprilia lebih cepat daripada yang seharusnya ya kan. Dia pengen keluar dari Aprilia di akhir musim 2025 ini padahal kontraknya masih sampai tahun depan. Nah bukan hanya Martin rider pertama yang melakukan hal ini tapi ada beberapa rider lain. Yang pertama yang aku ingat tuh ada Cal Crutchlow, waktu itu dia lagi dikontrak sama Ducati tahun 2014. Nah tapi baik Crutchlow dan Ducati ini sama-sama memutuskan bahwa oke, kita kayaknya nggak kerja sama lagi deh. Jadi mereka memutuskan untuk mengakhiri kontrak 2 tahunnya dan akhirnya posisinya Cal Crutchlow digantikan sama Iannone. Nah, jadi abis itu Cal Crutchlow-nya pindah ke LCR dan berhasil memberikan 3 kemenangan. Jadi sebetulnya ya putus kontrak tuh biasa. Apalagi kalau misalnya dua-duanya ngerasa aduh ini kayaknya emang kerjasamanya tidak berjalan dengan baik, nggak jodoh gitu ya. Nah ternyata begitu Cal Crutchlow putus kontrak sama Ducati, dia pindah ke LCR, malah menang 3 kali. Terus ada juga Sam Lowes yang sekarang ada di WSBK ya. Dia itu pernah ada di Aprilia Gresini tahun 2017. Iya dulu Gresini itu bareng Aprilia kalau guys. Nah kontraknya waktu itu 2 tahun, tapi Aprilia memutuskan untuk menggantikan. Jadi Aprilianya yang memutuskan untuk menggantikan Sam Lowes dengan Scott Redding di tahun 2018. Terus kalau kalian tahu ada rider yang namanya Jonas Folger, dia bergabung dengan Tech3 Yamaha tahun 2018. Nah, tapi kalau yang ini Folger mengalami masalah kesehatan. Jadi kalau nggak salah nama penyakitnya tuh Gilbert syndrome. Jadi dia nggak bisa race terus sampai akhirnya digantikan sama Hafiz Syahrin karena ketidakpastian kapan dia bisa cukup fit untuk melakukan balapan. Johan Zarco juga pernah kejadian. Jadi kalau kalian ingat waktu itu Johan Zarco kejadiannya dengan KTM Red Bull tahun 2019. Jadi sebelumnya Zarco itu jadi ridernya Tech3 Yamaha. Kemudian prestasinya juga lumayan sih sebetulnya waktu di Tech3 Yamaha. Kemudian dikontrak sama KTM tahun 2019 sampai tahun 2020. Tapi ini kesulitan banget. Jadi bahkan Zarco masuk top 10 aja nggak bisa. Jadi dia sangat struggling dengan KTM. Dan akhirnya di pertengahan musim Zarco minta untuk dilepaskan dari kontraknya. Dan akhirnya posisinya Zarco digantikan oleh Mika Kallio. Dari situ Johan Zarco kalau nggak salah pindah ke
Alsiar Honda. Terus udah gitu dia pindah lagi ke Ducati, tapi nggak langsung Pramac ya, jadi Avintia dulu, baru akhirnya masuk ke Pramac dan sekarang dia pindah ke Alsiar Honda lagi. Rider legendaris juga, Jorge Lorenzo memutuskan untuk mengakhiri kontraknya lebih cepat dengan Honda pada saat dia satu tim dengan Marc Marquez. Nah ini nih yang paling fenomenal juga dan kayaknya banyak orang yang belum lupa sama kejadian ini. Maverick Viñales dengan Monster Energy Yamaha. Jadi waktu itu kontraknya putus di tahun 2021. Bahkan kita ingat kan yang Maverick Viñales dituduh katanya ingin dengan sengaja mensabotase motor M1 ya kan kayak di over revving gitu. Nah jadi pokoknya nggak enak lah itu putus kontraknya antara Maverick Viñales sama Yamaha. Dan setelah putus kontrak dengan Yamaha, Maverick Viñales bergabung dengan Aprilia. Kalau yang ini perpisahan yang sangat besar, tapi baik-baik. Marc Marquez dengan Repsol Honda. Jadi setelah sekian lama bersama Repsol Honda, akhirnya Marc Marquez karena dia ngerasa kayaknya udah gak kompetitif lagi nih dan susah motornya, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan Honda. Padahal waktu itu kontraknya juga fenomenal banget, langsung 4 tahun dikontrak sama Honda, tapi akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri kontraknya lebih cepat dan akhirnya pindah ke Gresini Racing dan ya udah sisanya kita tahu lah ya. Selanjutnya ada Pol Espargaro yang mengalami kecelakaan parah waktu dia bergabung dengan gas-gas Tech 3 dan karena memang kecelakaannya parah banget dan bahkan itu berbulan-bulan loh Pol Espargaro berada di rumah sakit karena yang tulang rahangnya sampai patah. Nah akhirnya dia memutuskan kontraknya lebih cepat dan akhirnya posisinya digantikan oleh Pedro Acosta. Itu tadi beberapa rider yang sama halnya seperti Martin mengakhiri kontraknya dengan lebih cepat. Ada yang baik-baik, ada yang tidak baik-baik. Tapi kalau dalam hal ini, dalam hal kasus Martin gitu ya, ini lebih banyak ruginya buat Martin daripada buat Aprilia. Karena bisa jadi aja Aprilia ini justru menahan Martin dari kontraknya. Jadi dia tidak akan mengizinkan Martin untuk keluar dari Aprilia. Sampai akhirnya window negosiasinya dengan pabrikan lain, dalam hal ini diasumsikan Honda kan katanya mau pindah ke situ. Udah lewat nih jendela buat transfernya dan akhirnya Martin malah bisa jadi tahun depan nggak dapat seat apa-apa. Ada kemungkinan itu bisa terjadi. Nah untuk melengkapi nih teman-teman, jadi karena Martin ini gosipnya kenceng banget, akhirnya jadi memicu banyak rumor di luar sana yang mengatakan bahwa rider-rider tertentu ini juga mau pindah. Satu, ini menurut Sky Sport Italia. Enea Bastianini dikabarkan katanya dia akan bergabung sama Pramac Yamaha untuk gantiin Jack Miller. Tapi kalau menurut gue, kalau gue jadi Pramac Yamaha ya, kalau gue jadi Gino Borsoy, ngapain ganti Jack Miller yang performanya udah jelas-jelas bagus meskipun dia belum podium. Tapi paling nggak dia bisa mengimbangi performa dari Fabio Quartararo. Nah, kalau sekarang mau ngambil Enea Bastianini yang belum teruji apakah dia cocok dengan M1 atau enggak. Tapi di Italia sana gosipnya tuh katanya lagi kenceng banget. Enea Bastianini kan memang dia kurang cocok gitu ya dengan RC16. Makanya terdengar kabar dia katanya mau pindah ke Pramac Yamaha. Termasuk juga Toprak Razgatlioglu. Gue gak tahu ini dari mana gosipnya, tapi ini juga dari Sky Sport Italia. Dia dirumorkan juga bukan hanya Honda di tahun 2027 tapi juga dengan Pramac Yamaha. Katanya tuh lagi diincar juga. Gak tahu deh mana yang benar. Satu nama lagi yang juga masuk ke radar Sky Sport Italia adalah Nicolo Bulega yang memang sekarang tuh performanya lagi sangat bagus di WSBK. Jadi dia katanya akan dinaikkan ke tim Ducati tapi di tahun 2027. Ini berhubungan dengan adanya Pirelli sebagai pemasok ban baru menggantikan Michelin. Jadi dianggap katanya ini akan bisa memberikan feedback yang bagus juga karena memang di WSBK sekarang udah pakai Pirelli kan. Tapi memang ini masih panjang banget, masih 2027 dan Ducati pun juga masih dalam kondisi aman karena Ducati juga masih punya rider muda yaitu Fermin Aldeguer yang dikontrak cukup panjang oleh Ducati. Gosipin ridernya udah, sekarang kita langsung bikin prediksi untuk British GP. Jadi weekend ini kita akan ada race di Silverstone tanggal 23 sampai 25 Mei 2025. Kita akan kenalan dulu dengan sirkuit Silverstone yang legendaris ini. Rider yang paling banyak menang di sirkuit ini adalah ada Kenny Roberts dan Jorge Lorenzo. Masing-masing sama kemenangannya, ada 4 kali kemenangan. Panjang dari sirkuit ini adalah 5,9 km, lebarnya 15 meter. Longest straight-nya, track yang paling panjang adalah 770
meter. Punya 10 tikungan ke kanan dan 8 tikungan ke kiri. Nah jadwalnya adalah teman-teman untuk sprintnya, ini jadwalnya agak lucu nih soalnya. Sprintnya 10 lap, jadi di hari Sabtunya jam 22 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk race-nya hari Minggunya 20 lap jam 19 waktu Indonesia Barat. Nah prediksinya adalah, gimana nih ya. Jadi kalau kita lihat sirkuit Silverstone ini, sebetulnya ini adalah sirkuit yang fast flowing, di mana ini sangat membutuhkan front end yang bagus banget. Kalau misalnya fans-fansnya Pecco Bagnaia selalu punya harapan bahwa oke, ini seri baru, mungkin ini saatnya Pecco Bagnaia akan bangkit. Nah mudah-mudahan sih ya gitu, karena sirkuit Silverstone ini membutuhkan front end yang sangat bagus karena banyak banget fast flowing cornersnya. Kalau Pecco Bagnaia belum menemukan front end feel-nya yang selama ini dia cari dan gak ketemu-ketemu nih, beda sama waktu pakai GP24, ya itu akan menjadi tantangan juga buat Pecco Bagnaia. Jadi kita lihat dari hari Jumat seperti apa. Untuk Marc Marquez, aku masih menjagokan Marc Marquez dan juga Alex Marquez karena Marc Marquez ya dia kan udah jelas dia bisa menemukan front end feel-nya meskipun dia bilang juga GP25 ini sangat sensitif gitu ya front end feel-nya. Tapi kalau Alex Marquez aku jagoin kenapa? Karena dia pakai GP24. Udah jelas GP24 jauh lebih kompetitif daripada GP25. Rider-rider lain juga yang mungkin bisa menjadi ancaman menurut aku adalah Maverick Viñales karena dia juga berhasil menemukan front end feel yang sangat baik. Meskipun kemarin waktu di Le Mans pada saat race lagi hujan dia tuh menemukan banyak spinning di bagian belakang. Nah kalau besok hujan nih di Silverstone mungkin akan terjadi hal yang sama lagi kalau belum diketahui solusinya apa untuk isu spinning ini untuk KTM RC16. Tapi ada 3 nama itu sih, 4. Ya Pecco Bagnaia kalau dia berhasil menemukan ya. Tapi aku masih belum yakin Pecco Bagnaia akan bisa melakukan sesuatu di hari Sabtu saat sprint. Tapi mungkin di saat race. Tapi ya itu catatannya adalah kalau dia menemukan front end feel-nya. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton Paddock Talk hari ini. Buat yang udah nonton tapi belum subscribe juga aku ingetin buat subscribe dan nyalain notifikasinya. Kita akan ketemu hari Sabtu. Aku akan hadir untuk memberikan review sprintnya. Minggu maaf. Aku akan ketemu hari Minggu untuk memberikan review sprintnya dan hari Senin jam 7 malam untuk memberikan review race-nya. Kalau pengen gabung jadi membership Paddock Talk boleh banget silakan diklik link yang ada di deskripsi video ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah bergabung. Jangan lupa di like video ini, di share, ditulis komennya juga dan dikasih tahu teman-teman yang lain untuk ikutan subscribe juga. Oke, sampai ketemu lagi hari Minggu untuk bahas sprintnya. Sehat-sehat semuanya. Bye.